Kalau mentalnya rapuh, Pak, jangan ikut pilkada. Cuma ngabisin uang negara. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik. Saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain, apa salahnya? Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Udah kau pecat tuh gitu. Kalau Pak Prabowo sudah bilang pecat, itu sudah kode keras. Dalam penanganan bencana, leadership itu segalanya. Saat rakyat butuh pemimpin di garis depan, ada loh bupati yang malah nyerah dan memilih umroh, ninggalin rakyatnya ngadepin bencana sendiri. Ini bukan soal ibadah, ini soal tanggung jawab. Sampai seorang mu'alem pun marah. Dia sampai bilang, jangan cengeng. Tanpa pemimpin yang tegas, penanganan bencana nggak gampang selesai. Kita cek now. Nggak cuma kehilangan keluarga dan harta, rakyat Aceh Selatan juga kehilangan sosok pemimpin setelah bencana banjir dan longsor. Bukan hilang tersapu arus banjir atau tertimbun longsor, tapi Pak Bupati memilih pergi umroh daripada menemani rakyatnya menghadapi bencana. Ini nggak ngecilin arti ibadah umroh ya, tapi Bapak sebagai pemimpin harusnya punya skala prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Akhirnya minta maaf. Kenapa Pak baru sadar? Atau karena habis kena ultimatum dari Pak Presiden Prabowo? Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat tuh gitu. Kalau Pak Prabowo sudah bilang pecat, ya udah mau gimana lagi. Itu sudah kode keras buat Bupati Aceh Selatan. Pemimpin itu kayak jantung dalam penanganan bencana. Kalau pemimpinnya aja nyerah, gimana rakyatnya mau bertahan? Sudah jadi korban bencana, masih ditinggal sama pemimpinnya. Kalau mentalnya rapuh, Pak, jangan ikut pilkada. Cuma ngabisin uang negara. Saat bencana seperti sekarang, rakyat itu butuh sosok pemimpin. Petugas dan relawan butuh komando dari seorang pemimpin. Jadi, jangan kabur, jangan juga cengeng. Saja udah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh kayak gitu? Waduh, itu udah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat, jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi, saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatannya, ganti yang lain, apa salahnya?
Dari 23 kabupaten dan kota, 18 terdampak banjir. Dari total 6.000 lebih kampung atau desa di Aceh, setengahnya diterjang banjir dan longsor. Di tengah penanganan bencana banjir, ada aja nih pernyataan pejabat yang akrobat. Udah kayak kampanye, bilang kalau Pak Prabowo cocok jadi presiden seumur hidup. Angkat tanganmu semua, dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden, kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Aduh Pak, nggak gitu juga kali Pak. Ini kan dalam penanganan bencana, ini bukan kampanye Pak. Sampai Presiden Prabowo itu kasih gestur seperti nggak nyaman. Tapi itulah pejabat di negeri ini. Padahal cukup bilang aja, terima kasih perhatiannya Pak Presiden kepada kami doakan Bapak sehat. Ya yang normal-normal aja, nggak usah berlebihan. Mohon doanya, suasana hujan. Tim medis kami aja setiap kali sehari bisa 300 sampai 500 orang yang harus kita layani medis. Dan rata-rata kebanyakan sakitnya tuh kakinya kena paku, kena beling, dan yang kena paku, kena beling tuh udah bengkak-bengkak, udah busuk-busuk tuh. Bahkan ada yang belatungan. Itu yang kita dapatkan. Bahkan sampai tadi barusan sebelum saya buat video ini, ada ibu-ibu yang udah 12 hari kena bencana, dan itu masih nggak jauh dari pusat kota loh ya. Itu nggak terakses medis. Kita layani tadi, dan kondisi udah membusuk kakinya. Wah, banyak pengungsi yang nggak punya sendal. Kita harus kasih apresiasi setinggi-tingginya buat kawan-kawan relawan di sana. Keberadaan mereka di titik bencana ini membuat warga jadi lebih tenang. Ada semacam dorongan kenyamanan psikologis waktu tim relawan datang. Meskipun banyak lokasi yang belum terjangkau bantuan. Yang paling banyak dibutuhkan masyarakat Aceh Tamiang saat ini, pertama udah pasti listrik, ini masih belum nyala sebagian besar. Kemudian BBM tidak ada, air bersih ini masih sangat minim, masih sangat dibutuhkan. Masyarakat banyak tuh yang menggunakan air bersih dan sumur-sumur yang sebenarnya nggak layak untuk konsumsi. Bahkan untuk mandi pun sebenarnya nggak layak. Kemudian makanan itu masih sangat dibutuhkan, dan hampir juga sebagian besar belum mendapatkan pelayanan medis. Ternyata selain medis, akses menuju lokasi-lokasi terdampak masih banyak yang putus. Jadi untuk menjangkau harus pakai perahu. Desanya Sekumur, masih di Kecamatan Sekrak, itu masih Aceh Tamiang. Itu akses ke sana itu masih harus menggunakan perahu bot. Sama sekali belum terjangkau bantuan. Sampai kemarin sore itu belum ada bantuan. Dan aksesnya harus menggunakan bot dengan biaya yang cukup mahal, 4 jam pula ke sana. Dan ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi lah. Bantuan-bantuan ini tersebar secara merata. Kasihan masyarakat di sini. Kalau kalian tergerak mau bantu, pastikan donasi melewati atau melalui lembaga yang kredibel dan jelas penyalurannya. Jangan sampai nih niat baik kita malah salah alamat. Buat saudara-saudaraku, survivor bencana, percayalah, kami di sini pasti mendoakan kalian. Demikian Cek Now kali ini, tetap kritis, tetap waras, merdeka.